Halo teman-teman yang saat ini sedang mencari informasi terbaru terkait CPNS 2024, yuk kita intip. Oke, di sini di Google saya tuliskan CPNS 2024, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, dapat kita lihat di baris pertama ya, ada berita terkait cara cek formasi CPNS 2024 secara online. Nah, kita akan cek nih apa benar formasi CPNS 2024 sudah bisa kita cek. Nah, berita ini ditayangkan 1 hari lalu ya. Oke, beritanya tadi sudah saya klik ya. Jadi ini cara cek formasi CPNS 2024 secara online. Di sini diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2024. Oke, kita akan coba lihat. Oke, di sini dibilang bahwa pengecekan lowongan calon pegawai negeri sipil atau CPNS bisa dilakukan melalui laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN ya. Jadi teman-teman bisa tinggal klik di sini ya. Oke, kita baca ke bawah. Seperti diketahui tahun ini pemerintah kembali mengadakan seleksi CPNS dengan alokasi kebutuhan 690.822 formasi ya. Cukup banyak ini teman-teman. Oke, sekarang kita langsung to the point ke cara cek formasi CPNS. Di sini dituliskan ada beberapa langkah yang harus diikuti ya. Yang pertama, teman-teman mengakses lamannya yaitu https://scsn.bkn.go.id. Lalu nanti di halaman awal akan muncul portal ASN Karir. Kemudian teman-teman masuk ke tingkat pendidikan, bisa diisi dengan lulusan terakhir, lalu pilih jurusan pendidikan, lalu masukkan nama instansi yang dimaksud, lalu isikan jenis pengadaannya yaitu CPNS kalau teman-teman mau lihat info CPNS, lalu pilih klik tombol cari gitu ya. Nah, namun di sini dibilang meskipun begitu, sampai artikel ini ditayangkan, data yang tersedia dalam portal SSCASN masih seleksi tahun lalu. Artinya, formasi CPNS 2024 belum ada di update di website. Oke, kita mungkin bisa simulasi ya gimana cara lihatnya. Oke, di sini tadi saya sudah coba mengunjungi sscsn.bkn.go.id. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk ngecek formasi nantinya teman-teman bisa ngecek setelah diumumkan ya ada formasi 2024. Tapi saat ini kita coba simulasi saja, yang mana ini adalah formasi tahun 2023. Nah, di sini ada tingkat pendidikan ya. Teman-teman bisa pilih tingkat pendidikan apakah SLTA, D3, D3 gitu ya, dan seterusnya. Di sini sudah lengkap pilihannya ya. Kemudian nanti teman-teman pilih, kalau misalnya dipilih di sini SMA atau SLTA, maka ada pilihan teman-teman bisa tulis di sini SMA. Nah, SMA pun ada pilihannya apakah SMA IPA, IPS atau pilihannya SMA sederajat. Misal kita pilih SMA IPA gitu ya. Nah, kemudian di sini boleh dituliskan instansi, terus boleh pilih. Di sini ada pengadaannya jenis CPNS kah, CPNS guru, CPNS pula. Ada pilihannya CPNS atau P3 guru atau P3 teknis atau P3 tenaga kesehatan. Misal di sini kita pilih semua pengadaan, maka kita bisa pilih cari. Nah, di sini akan muncul formasi yang teman-teman cari tadi dengan kriteria bahwa syaratnya dia SMK, jurusan IPA, dan di semua pengadaan. Nah, disinilah daftar yang bisa teman-teman lihat. Misal nih, jabatannya adalah pemula atau pengamat Gunung Merapi, instansinya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya, unit kerjanya adalah Badan Geologi, Pusat Vulkanologi, dan seterusnya ini ya. Di mana tempatnya? Kabupaten Ngada, NTT. Lalu jenis pengadaannya ini adalah P3K Teknis Umum. Nah, kemudian di sini apakah disabilitas diizinkan untuk mendaftar? Ternyata di sini tidak. Lalu berapa sih gajinya? Gajinya adalah 6,53 sampai 7,2 juta. Berapa orang sih yang dibutuhkan? Ini dibutuhkan sebanyak 2 orang ya. Kalau teman-teman mau lihat detail dari formasi ini, bisa klik lihat. Nah, muncul seperti ini. Jadi terkait formasi yang tadi, pemula, pengamat Gunung Merapi seperti ini ya. Ini unit kerjanya, periode pendaftarannya. Nah, dapat dilihat di sini teman-teman, ini masih informasi di tahun 2023 ya. Nah, kualifikasinya adalah SMK Teknik Komputer Jaringan atau SMA IPA atau SMK Elektronika. Nah, di sini juga ada keterangan tugasnya, yaitu melakukan pengamatan, pengukuran gejala aktivitas Gunung Merapi untuk menentukan tingkat kegiatan Gunung Merapi ya.
Tidak ada di sini dibuat spesifik keahliannya apa. Nah, yang perlu teman-teman siapkan itu seperti persyaratan administrasinya, pas foto, kemudian KTP, kemudian surat pernyataan, lalu surat lamaran, ijazah asli, kemudian transkrip nilai, dan surat keterangan pernah bekerja di bidang yang relevan. Jadi kalau teman-teman mau daftar di sini, maksudnya di posisi ini, teman-teman harus menyiapkan semua persyaratan administrasi ini. Kemudian di sini ada persyaratan jabatan, yaitu surat keterangan bukan penyandang disabilitas dari puskesmas atau rumah sakit, kemudian surat keterangan domisili kelurahan atau kepala desa yang menyatakan bahwa pelamar berdomisili selama minimal 2 bulan di provinsi yang ditempati itu. Nah, coba kita lihat untuk mendaftarnya ya. Oke, di sini. Nah, di sini dapat kita lihat sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023. Artinya, untuk yang 2024 belum ada ya. Kalau misalnya kita coba iseng nih buat akun karena kita mau lihat yang 2024. Nah, dapat lihat di sini ya, berarti yang masih yang lama ya. Pendaftaran CSN 2023 telah ditutup. Artinya, untuk sampai saat ini tanggal 23 Maret 2024 belum ada pembukaan pendaftaran CPNS atau pembuatan akun di SSCASN 2024 ya, karena di halamannya masih yang 2023. Jadi teman-teman nggak perlu bingung ya kenapa nggak bisa daftar, memang belum dibuka pendaftarannya ya. Jadi yang penting apa, teman-teman boleh cek-cek aja dulu formasi yang tahun lalu yang kira-kira teman-teman akan daftar di sana, bisa cek juga apa aja sih syarat-syaratnya. Nah, teman-teman bisa nyicil mempersiapkan syaratnya, misalnya entah butuh SKCK atau surat pernyataan domisili dan seterusnya. Teman-teman bisa cicil untuk mengumpulkan hal itu tersebut sambil mempersiapkan diri untuk belajar ya. Mungkin itu informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, komen kalau ada yang mau kita bahas. Oke, terima kasih.